Selamat pagi semuanya. Oke, senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan masuk ke chapter 2. Judulnya adalah Requirement Analysis Fundamental atau Feasibility Study. Jadi kalau kita balik lagi ke minggu lalu, masih ingat mungkin waterfall model itu ya. Ada 6 step, mungkin di sini ada 7, nggak apa-apa ya, di bawah digabung. Yang pertama ini adalah requirement gathering, yang kedua ini analisis, design, lalu coding atau implementation, testing, lalu maintenance gitu ya. Operation dan maintenance biasanya suka digabung. Nah, hari ini kita akan bahas kotak yang pertama. Jadi satu minggunya ini kita akan bahas satu kotak, atau mungkin ada satu kotak yang 2 minggu. Contohnya desain itu 2 minggu. Oke. Untuk requirement itu satu chapter 2 kita bahas minggu ini gitu ya. Nah, requirement, jadi hari ini kita bicara tentang requirement analysis. Jadi requirement analysis itu apa sih? Requirement analysis adalah sebuah proses untuk menemukan atau discovering, refinement atau menyelaraskan, modeling, membuat model, dan membuat spesifikasi pada sebuah project software. Jadi tujuan dari kotak pertama adalah, tujuan akhirnya adalah membuat software specification. Jadi sekali lagi, tujuan dari requirement analysis adalah membuat software specification. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada 2 istilah dulu mungkin yang harus kita pahami. Ada developer, ada customer gitu ya, atau user. Developer itu adalah orang yang membangun atau membuat software. Itu atau sekelompok orang, tim atau orang yang membuat software. Itu developernya. Nanti ada customer. Customer itu adalah atau user atau customer atau company atau perusahaan yang meminta developer untuk membuat softwarenya. Jadi di sini ada 2 pihak ya. Satu developer yang membuat software, satu lagi user atau customer itu yang meminta membuat software dan nanti yang akan menggunakan softwarenya. Nah, langkah pertama adalah software specification. Nah, apa sih software specification? Sebelum kita masuk software specification, kayak ini mungkin salah ketik ya, specification. Nah, spek, kalau kita dengar spek misalnya, saya beli handphone nih, ada speknya kan, beli handphone. Speknya layarnya sekian inch, kemampuan memorinya sekian, RAM-nya sekian gitu ya, dan seterusnya. Itu spek. Atau saya beli TV, TV-nya layarnya sekian inci, TV-nya bisa teletext, bisa apa gitu ya. Inputnya ada 10 misalnya, dan seterusnya. Itu spek. Nah, kalau kita beli handphone atau beli komputer, kita biasa lihat speknya dulu. Dan kita, kalau misalnya kita beli handphone, bilang speknya layarnya 6 inci. Waktu kita beli, layarnya cuma 4 inci. Boleh dong kita komplain? Iya, karena spek itu menentukan kemampuan atau bentuk dari handphonenya. Bukan secara fisik, tapi juga mungkin fungsi-fungsinya. Handphone saya sudah Android apa, misalnya Android 7, Android 8, Android 9 misal gitu ya. Tapi ternyata masih KitKat Android 4 gitu ya. Softwarenya nggak sesuai, kita bisa komplain. Nah, jadi sekarang saya atau saya sebagai developer waktu mau membuat software, kita harus membuat spesifikasi dulu. Software yang kita bikin, kemampuannya, fungsinya, dan performance-nya itu apa. Sehingga nanti kalau sudah di-deliver, artinya sudah dipasang, di-install, udah dibeli sama orang, kalau tidak sesuai dengan spek, orang boleh komplain. Tapi kalau sudah sesuai dengan spek, orang nggak boleh komplain lagi. Ini udah cocok loh. Speknya ini. Kalau orang minta spek tambahan, ya harus bayar lagi. Saya beli handphone, nggak ada NFC. Nggak bisa NFC itu untuk apa mungkin tahu ya. Untuk e-tol. Beli e-tol pakai handphone. Handphonenya memang nggak ada NFC. Pak, bisa nggak ditambah? Kalau bisa, misalnya di-upgrade handphonenya bisa NFC. Kita harus bayar lagi. Nah, sama di sini pula, kalau kita bikin software, kita harus menentukan dulu software specification-nya supaya developer dan customer itu punya agreement, punya persetujuan software yang dibuat itu kemampuannya seperti apa. Nah,
itu harus dibuat secara formal dokumen atau tertulis. A formal dokumen, satu dokumen tertulis yang menyatakan that specify in precise dengan tepat fungsi dan performance dari software yang dibuat. Ini adalah software specification. Nah, untuk membuat software specification butuh 5 langkah. 1. Problem recognition, melihat problem yang dihadapi oleh user, ya. Saya pernah datang ke satu perusahaan. Di perusahaan tersebut waktu saya lihat saya agak kaget. Mas, jadul banget softwarenya gitu ya. Komputernya sih udah canggih gitu ya, udah Intel i3 misalnya. Tapi software yang dibuatnya masih DOS, belum Windows. Mungkin kalian pernah dengar DOS ya, masih text semua. Masih DOS, belum Windows. Saya tanya sama yang punya perusahaannya, kok softwarenya nggak di-upgrade sih? Terus yang punya perusahaannya bilang, ngapain harus di-upgrade? Dengan software yang sudah dibuat sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 25 tahun lalu dibuat, perusahaannya berjalan dengan lancar, tidak ada problem. Nah, kalau memang seperti itu, ngapain harus diganti softwarenya menggunakan software yang versi Windows misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita membuat satu software, kita harus tahu dulu problem apa sih yang dihadapi oleh user. Kita datang ke pabriknya, mungkin di sana komplainnya softwarenya lambat, softwarenya tidak efisien, softwarenya nggak bisa connect antar komputer. Nah, itulah yang mau kita pecahkan oleh seorang developer. Jadi pertama, developer itu harus lihat dulu problem-problem yang dihadapi oleh user itu apa. Mungkin di user itu udah ada softwarenya, mungkin versi lama. Nah, kita mau upgrade versi yang lebih baru softwarenya. Kita mau bikin programnya lebih bagus, lebih canggih gitu ya. Tapi bukan sekedar bagus atau canggih, canggihnya itu harus sesuai dengan apa sih masalah yang dihadapi oleh user. Nah, setelah kita melihat problemnya, langkah kedua adalah menganalisa aliran data dalam perusahaan customer. Jadi kita lihat, misalnya ada perusahaan itu jualan barang, tentu kan ada sales. Sales itu nginputin datanya gimana? Data pembeli beli barang apa aja. Setelah beli barang apa aja kan dia kirim ke perusahaan. Nanti di perusahaan kan diinputkan misalnya oleh tim follow up-nya gitu ya. Nanti dari tim follow up itu nanti ke gudang, barangnya ada enggak? Kalau barangnya enggak ada harus diproduksi misalnya. Nah, kita analisa aliran data dalam perusahaan, itu langkah kedua. Setelah kita analisa, kita membuat model. Mungkin saja kita lihat aliran datanya tidak efisien, kita bisa bikin lebih efisien, lebih cepat datanya. Dari customer tahu-tahu langsung nyampe ke gudang atau nyampe ke produksi. Nah, kita bikin model. Tentu nanti harus didiskusikan dengan user ya, dengan customernya mau enggak gitu ya. Nah, setelah langkah ketiga itu, barulah kita bisa membuat spesifikasi softwarenya. Kita bikin seperti tadi a formal dokumen, suatu dokumen formal yang berisi dengan precise, dengan tepat fungsi dan performance dari program yang kita buat. Itu langkah keempat. Langkah kelima mungkin hanya review ya, review tahu itu melihat ulang lah. Nah, ini 5 langkah membuat spesifikasi software. Nah, tetapi kenyataannya, gitu ya, apalagi langkah ke-1, langkah kedua itu hubungan dengan mungkin langkah ketiga, hubungan dengan customer itu intens. Jadi ini belum bikin coding ya. Coding itu nanti bab 5 kalau nggak salah. Ini bab 2 itu baru requirement gathering. Di requirement gathering ini kita berhadapan dengan customer. Nah, jadi problem yang dihadapi dalam proses requirement analysis itu bukan masalah codingnya nggak jalan. Problemnya ini adalah terkadang muncul miskomunikasi antara kita dengan customer. Mungkin terjadi karena perbedaan level komunikasi antara developer atau pembuat program dengan customer. Mungkin kita banyak pakai istilah-istilah komputer sementara usernya nggak ngerti gitu ya. Bisa aja gitu ya. Ini banyak anekdot gitu ya, saya tampilkan dalam ini, saya ambil dari internet gitu ya. Yang sebelah kiri ini perempuan ini adalah developernya, yang kanan ini yang laki-laki usernya. Jadi sebelum kita bikin software, si perempuan ini bilang gitu ya, I need to know your requirement before I start design the software. Jadi dia tanya, apa sih yang mau dicapai? Ada problem nggak maksudnya di sini? Dia tanya ke orang ini, ada problem nggak gitu ya?
Nah, terkadang si si ini apa customer itu juga kadang-kadang karena tidak paham komputer dia nggak ngerti. Waduh, saya juga nggak tahu gitu ya. Eh, saya juga bingung katanya gitu ya. Jadi saya pernah ngalamin gitu ya. Saya pernah datang ke satu pengusaha, dia mau buat rumah sakit gitu ya. Terus saya datang, saya tanya, ini softwarenya mau seperti apa gitu ya. Pengen seperti apa gitu ya. Si pengusaha ini sebenarnya bukan pengusahanya di bidang tekstil gitu ya. Dia mau buat rumah sakit gitu ya. Kebetulan punya peluang usaha lah gitu ya, untuk chance atau kesempatan untuk membuka rumah sakit. Dia bilang, aduh saya tidak tahu, Bapak aja yang atur sendiri semua. Mungkin saja seperti itu gitu ya. Jadi terkadang mungkin aja si customer itu nggak tahu gitu ya. Malah dia tanya, I won't know what I can accomplish until you tell me what the software can do gitu. Dia malah balik tanya gitu ya, softwarenya bisa apa gitu ya. Mungkin komunikasi bisa seperti ini. Jadi teori-teori yang tadi saya ajarkan itu waktu kita diterapkan ke perusahaan itu belum tentu berjalan dengan lancar gitu ya, banyak kendala gitu ya. Contoh yang lain, I can start the project because the user won't give me his requirement. Ini bosnya gitu ya, kalau ini developer semua, ini bos developernya, ini anak buahnya lah gitu ya. Terus si bosnya bilang start making something, bikinlah apalah sesuatu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus pikirin dulu requirement-nya seperti apa. Atau contoh yang lain, ada ini sebelah kiri developer, sebelah kanannya user atau customer-nya. Usernya cerewet banget gitu ya. Waktu dia lihat, si usernya punya ratusan feature yang harus kita bikin dalam software ini. Kita pusing sendiri gitu ya. Waduh, ini bikinnya pengen segala macam bisa gitu ya. Terus kita sebagai developer kita bilang, nanti kamu pakainya bisa nggak? Do you realize that no human would be able to use a product with that level of complexity? Kita mungkin bikinnya bisa sedemikian canggih, tapi nanti usernya bisa pakai nggak? Dasar ini namanya karton gitu ya, film karton atau ini komik lah gitu ya. Malah dia tambahkan lagi satu feature, easy to use gitu ya. Bingung juga nanti si developernya bikin. Apa sih feature easy to use? Katanya bikin feature-nya banyak, tapi pengen ada feature baru easy to use gitu ya. Nah ini anekdot, tetapi ini realita antara developer dengan user itu kadang-kadang susah komunikasinya gitu ya. Nah, mengapa terjadi miskomunikasi? Satu, komunikasi tidak baik gitu ya. Dan ini harus diatasi. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan teknik atau tool yang baik dalam komunikasi. Dan kadang-kadang karena kita sulit komunikasi, kita sering mengambil kesimpulan sendiri. Udahlah beginilah gitu ya. Padahal mungkin bukan itu yang diinginkan oleh user. Nah, bagaimana teknik komunikasi? Yang pertama adalah preliminary meeting. Jadi di awal biasanya kita adakan rapat. Kita tampung masukan-masukan dari user pengennya seperti apa. Nah, itu langkah ke-1. Biasa langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat tadi kan membuat spesifikasi. Nah, biasanya setelah membuat spesifikasi, kita meeting lagi atau rapat lagi di akhir. Benar nggak? Betul nggak? Spesifikasi software yang kita buat itu ini. Mungkin aja nanti terjadi perubahan. Nah, ini sekali lagi ini tahapan pertama gitu ya dari membuat software. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, ini baru tahapan pertama, tapi ini menyita waktu ya. Kalau saya bilang gitu ya, biasa orang bikin dari kotak pertama sampai kotak terakhir itu ya standarnya 6 bulan sampai 1 tahun. Saya bilang 6 bulan cepat. Kadang-kadang requirement gathering yang kotak pertama ini bisa 2 bulan kadang-kadang gitu ya. Jangan sampai ada satu anekdot lagi gitu ya. Udah 3 tahun dari first meeting, tadi kan meeting ada 2 kali ya. Today is the 3-year anniversary of our first meeting. Meeting pertamanya udah 3 tahun yang lalu. Sampai 3 tahun kita masih mendiskusikan requirement gathering, masih mendiskusikan kotak yang pertama gitu ya. And we are still discussing requirement. Does anyone else see a problem here? Ya. Malah orang ini anekdot gitu ya, malah orang bingung.
When you are done, can we talk about requirement? Jadi setelah 3 tahun masih bahas kotak yang ke-1 yang akan jadi-jadi gitu ya. Karena kotak ke-1 itu belum bikin programnya, belum coding gitu ya. Ini problem yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi, kotak yang ke-1 itu adalah membuat software spesifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih.